selamat datang di Nusawel. Di channel ini, kami akan membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan dan kesejahteraan, dari tips hidup sehat, panduan nutrisi, hingga cara menjaga kesehatan mental Anda. Kami percaya bahwa kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan, dan di sini kami siap menemani Anda dalam perjalanan menuju gaya hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami karena ada banyak informasi bermanfaat yang akan kami bagikan. Yuk, langsung saja kita mulai dan eksplorasi lebih lanjut bagaimana kita bisa mencapai kesejahteraan bersama. Hai Sobat Sehat, pernahkah Anda merasa pengap saat berada di dalam rumah sendiri? Atau mungkin sering mengalami batuk-batuk tanpa sebab yang jelas? Bisa jadi, masalahnya terletak pada ventilasi rumah Anda. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa sirkulasi udara yang buruk bisa berdampak besar pada kesehatan. Nah, di video ini kita akan membahas mengapa ventilasi itu sangat penting dan apa saja dampak buruk jika rumah kita minim ventilasi. Bayangkan, Anda berada di dalam ruangan tertutup tanpa aliran udara segar. Udara yang Anda hirup akan terus berputar di dalam ruangan, membawa serta polutan, kelembapan, dan mungkin juga bakteri atau virus. Tanpa ventilasi yang memadai, kualitas udara dalam ruangan akan menurun drastis. Menurut sebuah artikel di Hello Sehat, ventilasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius, bahkan dalam jangka panjang. Banyak orang menganggap bahwa rumah yang tertutup rapat itu lebih nyaman karena bisa mempertahankan suhu dan menghindari masuknya debu dari luar. Tapi ternyata, anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Justru, rumah yang minim ventilasi dapat menjadi tempat berkembang biaknya polutan, jamur, hingga bakteri yang tidak kasat mata. 1. Risiko penyakit pernapasan. Tahukah Anda bahwa tanpa ventilasi yang baik, polutan seperti debu, asap rokok, dan senyawa kimia dari produk rumah tangga dapat terperangkap di dalam rumah? Paparan terus-menerus terhadap polutan ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis. Menurut penelitian, udara di dalam ruangan yang minim ventilasi bisa lebih kotor daripada udara di luar. Bayangkan saja, Anda menghirup udara yang sama berulang kali tanpa adanya pergantian udara segar. Dalam jangka panjang, hal ini bisa melemahkan sistem imun tubuh dan meningkatkan risiko terkena penyakit paru-paru. 2. Meningkatkan risiko alergi. Tanpa sirkulasi udara yang lancar, partikel alergen seperti serbuk sari, debu, atau tungau mudah menumpuk dalam ruangan. Hal ini dapat memicu gejala alergi berkepanjangan seperti bersin, hidung tersumbat, atau iritasi saluran pernapasan. Bagi Anda yang memiliki sensitivitas tinggi, kondisi ini tentu sangat mengganggu. Bahkan, anak-anak dan lansia lebih rentan mengalami reaksi alergi yang lebih parah akibat buruknya ventilasi rumah. Jadi, jika Anda sering mengalami hidung tersumbat atau bersin-bersin tanpa alasan yang jelas, coba cek kondisi ventilasi rumah Anda. 3. Heat exhaustion dan kenaikan suhu ruangan. Ventilasi yang buruk dapat menghalangi pelepasan panas dari dalam rumah, sehingga suhu dalam ruangan menjadi terlalu panas dan terasa pengap. Akibatnya, suhu tubuh dapat meningkat drastis, terutama saat cuaca sedang terik. Pernahkah Anda merasa seperti terperangkap di dalam sauna saat berada di rumah sendiri? Jika iya, itu tandanya ventilasi rumah Anda kurang baik. Panas yang terperangkap bisa menyebabkan dehidrasi, kelelahan, bahkan heat exhaustion yang berbahaya bagi tubuh. Gangguan kesehatan mental keempat. Siapa sangka kualitas udara yang buruk tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga mental. Sirkulasi yang buruk dapat meningkatkan polusi udara
dan menurunkan kualitas udara dalam ruangan. Menurut sebuah studi dalam jurnal BMC Geriatrics, paparan polusi udara dalam ruangan juga bisa meningkatkan risiko depresi dan gangguan tidur pada orang dewasa. Ketika udara yang kita hirup penuh dengan polutan, otak tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Akibatnya, kita lebih mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa mengalami gangguan tidur yang berujung pada stres dan kecemasan. Kelima, pertumbuhan jamur dan bakteri. Kelembapan yang tinggi akibat kurangnya ventilasi dapat menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan jamur dan bakteri. Jamur tidak hanya merusak struktur rumah, tetapi spora yang dilepaskannya juga dapat menyebabkan masalah kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki alergi atau masalah pernapasan. Jamur biasanya tumbuh di sudut-sudut rumah yang lembab, seperti kamar mandi, dapur, atau di balik lemari. Jika dibiarkan, jamur bisa menyebar dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Tidak hanya itu, beberapa jenis jamur bahkan dapat menghasilkan racun yang membahayakan kesehatan. 6. Akumulasi gas berbahaya. Aktivitas sehari-hari seperti memasak atau penggunaan pemanas dapat menghasilkan gas seperti karbon monoksida. Tanpa ventilasi yang memadai, gas ini dapat terakumulasi di dalam rumah dan menjadi berbahaya bagi penghuni. Paparan karbon monoksida dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, pusing, hingga keracunan serius. Penting untuk selalu memastikan bahwa rumah memiliki ventilasi yang cukup, terutama jika Anda sering menggunakan alat-alat berbahan bakar gas. Dengan sirkulasi udara yang baik, gas berbahaya bisa lebih mudah keluar dari rumah dan tidak menumpuk penurunan kualitas tidur. Udara yang pengap dan kualitas udara yang buruk dapat mengganggu kenyamanan tidur Anda. Kurangnya oksigen segar dan peningkatan kadar karbon dioksida dapat membuat tidur Anda tidak nyenyak, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan dan produktivitas Anda sehari-hari. Tidur yang berkualitas sangat penting bagi kesehatan. Jika setiap malam Anda merasa sesak atau sulit bernapas saat tidur, coba periksa apakah ruangan tempat Anda tidur memiliki ventilasi yang cukup. Setelah mengetahui berbagai dampak buruk dari kurangnya ventilasi, tentu Anda ingin tahu bagaimana cara meningkatkan sirkulasi udara di rumah. Berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan. Buka jendela. Secara rutin, pastikan untuk membuka jendela setiap hari, terutama di pagi hari, untuk membiarkan udara segar masuk dan menggantikan udara lama di dalam rumah. Gunakan exhaust fan. Alat ini sangat berguna untuk membantu mengeluarkan udara kotor dan menggantinya dengan udara segar. Hindari penumpukan barang. Terlalu banyak barang bisa menghambat aliran udara di dalam ruangan. Gunakan tanaman indoor. Tanaman dapat membantu menyaring udara dan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Periksa sistem ventilasi secara berkala. Pastikan saluran udara tidak tersumbat debu atau kotoran. Ventilasi yang baik bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga kesehatan. Dengan memastikan sirkulasi udara yang optimal di rumah, Anda dapat menghindari berbagai masalah kesehatan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, mulailah perhatikan ventilasi rumah Anda dan lakukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Terima kasih sudah menonton episode kali ini di Nusawel. Kami harap informasi yang kami berikan bermanfaat dan dapat menginspirasi perjalanan Anda menuju kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan kepada teman dan keluarga yang mungkin memerlukannya. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda, jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah dengan pertanyaan atau topik yang ingin kami bahas di video berikutnya.
Dan jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari Nusa Well. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan terus bergerak maju menuju tujuan kesehatan Anda. Sampai jumpa.